Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarwi Sesakirana Hasibuan dengan NIM 10820240036, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Unit 1 Semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor penyebab internal kesulitan belajar yang meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Pertama itu ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah kondisi fisik atau keadaan tubuh yang mempengaruhi proses belajar. Apabila kondisi fisik tidak baik, maka konsentrasi, daya ingat, dan semangat belajar juga akan menurun. Faktor fisiologis adalah keadaan fisik atau kesehatan tubuh seseorang yang mempengaruhi proses belajar. Jika kondisi tubuh sehat, siswa akan lebih mudah berkonsentrasi, memahami pelajaran, dan mengingat materi. Sebaliknya, jika tubuh sedang sakit, kelelahan, kurang tidur, atau mengalami gangguan pada panca indera seperti mata dan telinga, maka siswa akan lebih sulit fokus, daya ingatnya menurun, dan semangat belajarnya berkurang. Akibatnya, proses belajar menjadi kurang optimal. Baik, selanjutnya yaitu ada gangguan panca indera. Gangguan panca indera, terutama mata dan telinga, memiliki peran sangat penting dalam proses belajar. Sebagian besar informasi yang diterima siswa berasal dari apa yang dilihat dan didengar. Apabila siswa mengalami gangguan penglihatan, seperti rabun jauh, rabun dekat, atau buta warna, maka ia akan kesulitan membaca tulisan di papan tulis maupun buku. Begitu pula jika mengalami gangguan pendengaran, siswa akan sulit memahami penjelasan guru dan informasi yang disampaikan di dalam kelas. Selanjutnya yaitu yang kedua itu ada kesehatan. Kesehatan jasmani sangat menentukan kesiapan seseorang dalam belajar. Siswa yang sehat akan lebih mudah berkonsentrasi dibandingkan siswa yang sedang sakit atau mengalami kelelahan. Kondisi seperti demam, anemia, kurang gizi, kurang tidur, atau penyakit tertentu dapat menyebabkan tubuh cepat lelah, sehingga proses belajar menjadi tidak maksimal. Selanjutnya yaitu dampak kesehatan yang kurang baik. Yang pertama yaitu mudah mengantuk saat belajar. Siswa sering merasa mengantuk ketika proses pembelajaran berlangsung karena kondisi tubuh yang kurang sehat, kelelahan, atau kurang tidur. Akibatnya, siswa menjadi kurang memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Siswa tidak mampu memusatkan perhatian pada pemateri pelajaran karena sedang sakit atau kondisi tubuhnya tidak fit. Yang ketiga, daya ingat menurun. Siswa menjadi lebih sulit mengingat materi yang sudah dipelajari karena kondisi fisiknya yang kurang baik. Yang keempat, semangat belajar berkurang. Siswa kehilangan motivasi atau keinginan untuk belajar karena merasa tidak sehat atau tubuhnya lemah. Yang kedua yaitu ada faktor psikologis. Faktor psikologis adalah kondisi mental, kemampuan berpikir, serta keadaan emosional seseorang yang mempengaruhi proses belajar. Faktor ini berhubungan dengan cara siswa memahami, mengingat, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Faktor ini sangat mempengaruhi proses belajar karena berkaitan dengan bagaimana siswa memahami pelajaran, mengingat materi, serta memanfaatkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Jadi, apabila kondisi psikologi siswa baik, proses belajarnya juga cenderung lebih optimal. Sebaliknya, jika kondisi psikologisnya kurang baik, hal tersebut dapat menghambat proses belajar. Yang pertama itu ada intelligence quotient atau IQ. IQ adalah ukuran kemampuan intelektual seseorang dalam berpikir, memecahkan masalah, memahami informasi, serta belajar dari pengalaman. Siswa dengan IQ tinggi umumnya lebih cepat memahami materi pelajaran. Namun, IQ bukan satu-satunya penentu keberhasilan belajar. Siswa dengan IQ sedang bahkan rendah tetap dapat berprestasi apabila dimiliki motivasi,
disiplin, dan kemauan belajar yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada peran EQ dalam belajar. Yang pertama yaitu membantu memahami materi pelajaran. EQ membantu siswa lebih mudah menangkap dan memahami materi yang diajarkan guru. Semakin baik kemampuan berpikirnya, semakin mudah siswa memahami penjelasannya. Yang kedua, mempermudah berpikir logis dan kritis. EQ membantu siswa berpikir secara masuk akal, menganalisis suatu masalah, dan mencari solusi yang tepat. Yang ketiga, mempengaruhi kecepatan belajar. EQ dapat mempengaruhi seberapa cepat seseorang memahami dan menguasai materi pelajaran. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua yaitu ada bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir dan dapat berkembang melalui latihan serta pengalaman. Bakat membantu siswa lebih mudah menguasai bidang tertentu, misalnya seni, olahraga, musik, bahasa, atau matematika. Jika bakat dikembangkan dengan baik, siswa akan lebih mudah mencapai prestasinya. Selanjutnya yaitu ada manfaat mengenali bakat. Yang pertama yaitu mempermudah menentukan bidang yang diminati. Dengan mengenali bakat, siswa dapat mengetahui bidang yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga lebih mudah menentukan kegiatan, jurusan, atau pekerjaan yang ingin ditekuni. Yang kedua, meningkatkan rasa kepercayaan diri. Ketika siswa menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan di suatu bidang dan mampu mengembangkannya, ia akan menjadi lebih yakin terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, membantu merencanakan pendidikan dan karir. Bakat dapat menjadi pedoman dalam memilih jurusan sekolah, program studi di perguruan tinggi, atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu ada minat. Minat adalah rasa suka, ketertarikan, atau perhatian terhadap sesuatu kegiatan, sehingga seseorang terdorong untuk mempelajarinya. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu mata pelajaran biasanya lebih aktif, tekun, dan mudah memahami materi. Sebaliknya, kurangnya minat dapat menyebabkan siswa cepat bosan dan kurang bersemangat dalam pelajaran. Yang keempat yaitu ada motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri maupun dari luar yang membuat seseorang ingin belajar dan mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang memiliki keinginan dan semangat untuk belajar. Dorongan tersebut bisa berasal dari dalam diri, misalnya ingin mendapatkan nilai yang baik atau meraih cita-cita. Selain itu, motivasi juga berasal dari luar, seperti dukungan orang tua, guru, atau teman. Yang terakhir yaitu ada kepribadian. Kepribadian adalah pola sikap, perilaku, emosi, dan cara berpikir yang menjadi ciri khas setiap individu. Kepribadian mempengaruhi cara siswa menghadapi pelajaran, berinteraksi dengan guru maupun teman, serta menyelesaikan masalah belajar. Siswa yang disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, dan tekun biasanya memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang mudah menyerah atau kurang percaya diri. Kesimpulannya yaitu, faktor penyebab internal kesulitan belajar terdiri atas faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis meliputi gangguan panca indera dan kondisi kesehatan yang mempengaruhi kesiapan fisik siswa dalam belajar. Sementara itu, faktor psikologis meliputi IQ, bakat, minat, motivasi, dan kepribadian yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir, semangat, serta cara siswa mengikuti proses pembelajaran. Dengan menjaga kesehatan, mengenali potensi bakat, meningkatkan motivasi, serta mengembangkan kepribadian yang positif, siswa dapat meminimalkan kesulitan belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal.